Saudaraku dan sahabat dimanapun Anda berada, bukanlah sesuatu yang kebetulan apabila pada hari ini saya ikut aktif dalam aktivitas mendukung para petugas dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Danau PKP dan Danau Rawa Dongkal. Karena sesungguhnya saya berlatar belakang pendidikan ilmu kimia, di mana dalam ilmu kimia diantaranya dibahas tentang lingkungan hidup. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian saya adalah lingkungan hidup. Apalagi kemudian saya mengenal apa yang disebut dengan ekoenzim, di mana ekoenzim ini dihasilkan dari proses yang berasal dari sampah organik, kemudian difermentasi, kemudian diproses lanjut selama 3 bulan sehingga menghasilkan ekoenzim. Berdasarkan yang saya dengar dan saya baca dari berbagai sumber, bahwa zat ini ekoenzim merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan AI itu ketika saya tanya dikaitkan dengan ekologi dan lingkungan hidup, maka AI mengatakan ekoenzim adalah booster di dalam memelihara lingkungan hidup. Jadi kalau AI mengatakan ekologi itu adalah perangkat lunaknya, sedangkan lingkungan hidup adalah tempatnya, dan ekoenzim adalah booster di dalam memelihara lingkungan hidup. Sesungguhnya berdasarkan ilmu ekologi itu, setiap saat orang bisa memperkirakan bahwa akan terjadi sesuatu bencana karena alam dirusak keseimbangannya. Jadi pengelolaan alam yang tidak sesuai dengan menjaga keseimbangannya, maka pasti akan berakibat buruk dan menghasilkan bencana yang sangat berbahaya bagi manusia. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan longsor yang terjadi di Bandung Barat yang menelan banyak korban. Bahkan korban diantaranya juga dari angkatan atau tentara nasional. Dan tentu ini memprihatinkan bagi kita karena sesungguhnya kerusakan sudah sangat masif menyeluruh di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin saya pulang ke daerah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, jalan di antara Pelabuhan Ratu ke Jampang Kulon atau sampai Kiara 2 khususnya, itu di mana jalannya adalah di lereng bukit, terjadi banyak longsor, dan longsor-longsor itu
sampai hari ini masih menganga, padahal itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, bahkan ada yang terjadi pada tahun yang lalu. Kelihatannya kemampuan recovery dari pemerintah itu sudah sangat terbatas. Jadi banyak longsor yang menganga, tidak dilakukan recovery atau perbaikan untuk mengembalikan posisi jalan sebagaimana asalnya. Mungkin akan menunggu tahun anggaran baru untuk dianggarkan dalam APBD atau APBN. Oleh karena itu maka bagi kita semuanya, masyarakat harus ikut memikirkan dan menyikapi, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, dan menebang pohon semaunya saja. Ya, tentu kita berharap kepada para pemangku kepentingan atau para pejabat yang berwenang juga mengencangkan regulasi yang sudah ada, bahkan kalau perlu dibuat regulasi yang baru yang lebih ketat lagi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Karena sesungguhnya lingkungan itu adalah hidup kita sendiri. Kalau lingkungan tidak terjaga, maka harapan kita hidup dengan baik juga akan sulit. Bahkan kita sudah melanggar hak-hak generasi yang akan datang untuk hidup layak dengan alam yang terjaga. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai pemimpin untuk tetap memelihara lingkungan dalam harmoni, supaya ada harapan bagi generasi yang akan datang.